Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Siti Badriah. Saya merupakan peserta program kebimbaan di Bimba AIUEO Unit Puri Kenanga Indah. Dalam video kali ini saya akan menjawab tugas video 1. Nomor 1, jelaskan konsep filosofi kata Bimba yang Anda pahami. Filosofi Bimba merupakan dasar pemikiran lahirnya kata Bimba. Kata Bimba lahir dari tujuan hidup setiap manusia, di mana tujuan hidup manusia yang utama ialah mencapai kebahagiaan. Kunci utama kebahagiaan adalah dengan belajar atau menjadi seorang pembelajar. Supaya mau belajar, maka ditumbuhkan karakter minat belajarnya. Caranya melalui proses bimbingan minat belajar yang dirumuskan dengan kata Bimba. Nomor 2, jelaskan konsep kebahagiaan sejati yang Anda pahami dan bagaimana hubungan antara tujuan utama hidup dengan Bimba. Kebahagiaan sejati yaitu keadaan atau perasaan senang dan tentram yang hanya ada di dalam hati, bahkan harus dirasakan oleh setiap manusia secepatnya dan selamanya. Saat kita telah merasakan bahagia, dampaknya hidup akan jauh lebih sukses dari sebelumnya. Dan hubungan antara tujuan hidup ialah tujuan hidup kita adalah bahagia. Caranya untuk bahagia ialah dengan belajar. Kenapa kita harus belajar? Karena agar kita bahagia. Nomor 3, jelaskan konsep beriman, berbuat baik, dan belajar yang Anda pahami. Beriman berarti memiliki keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Berbuat baik adalah tindakan membantu dan peduli terhadap sesama makhluk hidup. Belajar adalah kegiatan menghubungkan satu hal dengan hal lainnya untuk mengambil hikmah agar menjadi pribadi yang lebih baik. Nomor 4, sudahkah Anda menerapkan konsep beriman, berbuat baik, dan belajar? Berikan masing-masing contoh konkret dalam kehidupan sehari-hari. Konsep beriman yang sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah menjalankan semua kewajibannya, menjauhi larangannya, serta berdoa dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsep berbuat baik dalam kehidupan sehari-hari adalah saling tolong-menolong dan senantiasa berbuat jujur terhadap orang tua serta teman-teman yang ada di sekitar. Konsep belajar dalam kehidupan sehari-hari adalah selalu bermuhasabah diri serta belajar dari kesalahan dan terus mencari ilmu baik melalui buku atau pengalaman hidup. 5. Apa saja tahap belajar? Bagaimana hubungan di setiap tahap yang ada di dalam 7 tahapan belajar? 7 tahapan belajar yaitu pertama, tahu, yaitu hanya sekedar tahu atau pernah mendengar. 2. Paham, yaitu jika sudah mengerti lebih banyak tentang suatu hal. 3. Mengaplikasikan, yaitu apa yang sudah dipahami bisa diterapkan minimal kepada diri sendiri terlebih dahulu. 4. Menganalisa, yaitu apakah sudah sesuai antara ilmu yang didapat dengan yang kita terapkan. 5. Sintesa, yaitu perpaduan atau penggabungan dari yang kita dapatkan dengan apa yang sudah kita yakini atau menggabungkan bagian-bagian menjadi satu kesatuan. 6. Evaluasi, yaitu membandingkan nilai-nilai, ide-ide, metode, dan sebagainya dengan standar Bimba yang semestinya. 7. Sosialisasi, yaitu pentingnya kita memahami dan meyakini Bimba baik dari teori dan penerapannya agar dapat mensosialisasikan Bimba kepada lingkungan terdekat dan juga masyarakat luas. Setiap tahap berhubungan sebagai proses berkesinambungan, dimulai dari mengenal informasi, memahami, menerapkan, mengevaluasi, hingga membagikan kepada orang lain. 6. Jelaskan konsep
paradigma Bimba yang Anda pahami. Paradigma Bimba adalah proses membimbing minat belajar anak yang dijadikan landasan berpikir dan konsep dasar dalam mendidik anak, dengan konsep dasarnya adalah membahagiakan semua yang terlibat, baik anak-anak maupun orang dewasa. 7. Sudahkah Anda menerapkan paradigma Bimba dalam kehidupan sehari-hari? Berikan contoh konkret. Penerapan paradigma Bimba dalam kehidupan sehari-hari contohnya adalah menumbuhkan kesadaran bahwa belajar itu penting dengan cara membimbing dan membimbakan anak-anak secara menyenangkan dan kesabaran, serta mengutamakan kenyamanan mereka saat belajar dengan permainan yang disenangi mereka. 8. Jelaskan apa saja perbedaan antara membimbakan dengan mengajar membaca. Membimbakan adalah menumbuhkan minat belajar anak secara alami dan menyenangkan dengan tujuan bahagia sejati, sedangkan mengajarkan membaca adalah cenderung berfokus pada kemampuan anak membaca tanpa memperhatikan minat dan kenyamanan anak dalam proses tersebut. Sekian video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.